dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Munculnya kepala desa atau Kades Kohot Arsin bin Sanip di hadapan publik menjawab spekulasi yang menyebut dirinya kabur setelah kasus pagar laut Tangerang, Banten ditangani penegak hukum. Arsin didampingi dua kuasa hukumnya Yunihar, Arsyad dan Randy Kurniawan, menggelar jumpa pers di halaman kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Keberadaan Arsin sempat menjadi misteri setelah namanya terseret dalam kasus pagar laut Tangerang. Terlebih setelah Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus pagar laut Tangerang yang menjadi sorotan masyarakat luas. Bahkan saat rumahnya digeledah penyidik Bareskrim Polri pada Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, Arsin tidak menampakkan batang hidungnya. Dengan adanya jumpa pers yang dilakukan Arsin dan kuasa hukumnya, terjawab sudah berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait keberadaan Kades Kohot tersebut, bahwa tidak benar klien kami kabur ke luar negeri atau menghilang. Faktanya, klien kami selalu berada dan tinggal di Desa Kohot sebagaimana tempat tinggalnya saat ini, kata pengacara Arsin Yunihar Arsyad dalam jumpa pers tersebut. Alasan Arsin jarang terlihat di rumah dan di kantor desa dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat Desa Kohot, Yunihar menyebut Arsin saat ini dalam kondisi tidak sehat. Permasalahan terkait pagar laut membuat kliennya tertekan dan berdampak pada kondisi psikis dan kesehatan Arsin. Arsin juga disebut kerap pulang larut malam karena proses pemeriksaan di Bareskrim Polri. Yunihar juga menjelaskan soal Arsin yang tidak ada di rumah saat penggeledahan yang dilakukan Bareskrim. Menurutnya, Arsin tidak tahu jika Bareskrim menggeledah rumahnya. Yunihar menampik Arsin menghindari penggeledahan, tetapi murni sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Diketahui saat ini, Bareskrim Polri sedang menyidik kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang. Penyidik Bareskrim Polri mengendus adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut. Menyikapi kasus yang menyeret namanya, Arsin mengatakan bila dirinya pun menjadi korban dalam perkara tersebut. Dia menilai, hal itu terjadi akibat dari ketidakhati-hatian dirinya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Dalam kesempatan yang sama, Yunihar kuasa hukum Arsin mengatakan bila kliennya bukan aktor intelektual dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM pagar laut. Yunihar mengungkap ada dua sosok berinisial SP dan C yang menjadi pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Menurut Yunihar, Arsin merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya terhadap pihak ketiga. Yunihar menjelaskan, pihak ketiga tersebut datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. Kedatangan mereka bertujuan untuk menawarkan dan mengurus peningkatan atas hak tanah berupa tanah garapan milik sejumlah warga yang menjadi sertifikat. Yunihar berharap untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sampai kemudian putusan pengadilan keluar dalam kasus pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan yang sama, Kades Kohot Arsin bin Sanip pun mengaku dalam kasus pagar laut Tangerang dirinya turut menjadi korban dari perbuatan pihak lain. Di sisi lain, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sanip membuat pengakuan terkait sumber awal kepemilikan mobil Jeep Rubicon. Kuasa hukum Arsin yakni Yunihar menyatakan kebenaran adanya kepemilikan mobil Jeep Rubicon. Akan tetapi mobil Rubicon tersebut dikatakan ia beli dengan cara dicicil atau kredit. Jadi Arsin membantah dengan tegas apabila ada warga yang menduga bahwa mobil Rubicon itu dibeli dari hasil jual sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Tangerang. Arsin merasa tak terima soal isu bahwa dirinya lah dalang utama yang ada di balik penerbitan SHM dan SHGB di kawasan pagar laut. Arsin menyangkal bahwa SHM dan SHGB yang diterbitkan di Desa Kohot bukanlah hasil dari keputusan atau tindakannya sendiri. Pengacara Arsin yakni Randy Kurniawan mengungkapkan,
bahwa kepala desa atau lurah memberi informasi kepada penyidik mengenai kebenaran kasus tersebut saat proses BAP berlangsung. Di lain sisi, Henry Kusuma, anggota tim advokasi warga desa Kohot, mengungkapkan bahwa jika Arsin merasa menjadi korban, seharusnya ia menyebut siapa dalang utama dari kasus tersebut. Menurut Henry, semua bukti terkait kasus pagar laut sudah tersebar di media sosial dan menjadi viral. Hal ini sudah jelas terpampang di media sosial mengenai perilaku Arsin saat pembangunan pagar laut. Jadi dari mana asal klaim bahwa dia menjadi korban? Kami masih bingung dengan tuduhan tersebut, ucap Henry. Dalam hal ini, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan memeriksa setiap informasi dengan seksama sebelum membuat kesimpulan. Hal ini akan membantu menyelesaikan kasus dengan lebih adil dan transparan. Terlepas dari pendapat yang berbeda-beda, keadilan harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik.